Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, rabiyallah, hasbiyallah, tawakkaltu ala Allah, wa'tasamtu billah, fawadu amri ilallah, masyaallah, la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fawsikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala syekhul muallif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid darini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Wonten pengaosan kapengker atau pengajian yang lalu, bagaimana sih cara kita berupaya agar sholat kita ini bisa khusyuk, yaitu dengan membayangkan sebelum sholat ini, membayangkan bahwa di belakang kita atau di sekitar kita ada guru kita atau kiai kita. Maka secara otomatis kita sholat akan maksimal, akan dipaksakan untuk khusyuk. Ya, berawal karena kita malu dikatakan nanti dikatakan sholat kita tidak khusyuk. Terus kata sumpamine diwalik seorang guru, ustad lah, nah, sholat ning pinggire muride, nah, sholat ning napa niku di tengah-tengah masyarakat. Bayangkan itu, karena kalau tidak dikhusyukkan, walaupun niku dohire tidak dikhusyukkan, maka dia akan merasa malu. Jadi guru atau ustad kok salate esih lingakli ngok esih enggong esih doyan kedik, doyan kukur ya. Ini maka akan merasa malu, gengsi ning ngarepe muride, gengsi ning ngarepe masyarakat. Nah, setelah niku terus mending ngomongi atine piyambak. Wahai hati, nyongko sembahyang kok karena menungsa. Jadi ngomong dewek lho, nyong sembahyang kok karena menungsa. Ora isin mung pan madhep maring Sang Pencipta, pan madhep maring Allah Subhanahu wa taala, pan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kok malah digawe khusune karena menungsa. Padahal menungsa yaine ustade atau mungkin masyarakat yang ada di sekitarnya, dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala niku sangat-sangat rendah. Kenapa? Karena kita
setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kekuatan kita, sedalam apapun keilmuan kita, tetaplah berstatus sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka otomatis kita itu jauh hina ketika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita mau menghadap Allah, kita mau sholat, kita mau matur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kok karena manusia sangat rendah lagi kita. Dan manusia laisa biyadihi darruki wala naf'uki. Manusia yang ketika kita berbuat baik, manusia yang ketika kita sholat menjadi andalan, menjadi penyebab dari gengsi, menjadi penyebab dari malu, itu laisa biyadihi darruki wala naf'uki, tidak memberikan kemanfaatan atau tidak membahayakan terhadap diri kita. Malah mikir kados niku, ya pertama jor disit. Dijor karena manusia, kita sholat karena manusia, jor disit. Tapi sebelum kita sholat, segera kita berbalik memandang, menyimak hati kita. Summa innaki ta'lamina annahu muttali'un 'alaiki wa la takhsha'ina li'azamatihi ahuwa ta'ala indaka aqallu min 'abdin min ibadihi fama ashadda tughyanaka wa jahlaka wa ma a'zama adawataka li nafsika. Summa innaki mongkonulis temesiro nafsu, wahai sang badan atau satemene sira hati, hatine dhewek iku ta'lamina, ngerti sapa sira annahu istamene khaliq Allah ni al-khaliq iku muttali'un kang mirsani aliki ngatasi sira. Setelah kamu tahu, setelah kamu yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang melihat, yang mengetahui kita, zahir batin Allah ketahui. Wala takhsha'ina, hale ora anteng ta khusyuk sapa sira li'azamatihi krana agunge al-khaliq. Dan setelah kita tahu bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha tahu luar dalam kita, zahir batin kita. Wa takhsha'ina li'azamatihi, kok kemudian kita tidak khusyuk karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala? Khusyuk kita kok karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahwa apa tautawi al-khaliq ta'ala indaki mungguh sira iku aqallu, luwih kurang, luwih remeh, luwih rendah min abdin tinimbang saking kawula, min ibadihi kang saking pira-pira kawulane al-khaliq. Maka apa kamu menganggap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih rendah daripada makhluknya Gusti Allah? Sholat kok karena menungsa, ngecek kon karo Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap Allah itu lebih rendah daripada manusia. Sholat kok karena guru, sholat kok karena napa niku kiai ini, sholat karena ustadz, atau sholat karena masyarakat, sholat karena lingkungan, karena murid-muridnya.
berarti kamu merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahwa ta'ala indati aqallu min abdin min ibadih. Apa Allah itu lebih rendah daripada hamba-hambanya? Apa Allah itu lebih rendah daripada makhluknya? Kenapa kamu mau menghadap Allah, justru kamu mengagungkan makhluknya Gusti Allah? Faman mongko utawi suwiji-wiji kang agung iku asyadda bangetake apa ma tughyanaki ing lacut sira wajah laki lan bodoh sira. Apa sih yang membuat kamu itu sangat salah? Apa yang membuat kamu itu salah besar? Apa yang membuat kamu itu sangat bodoh? Ya, bisa yang salah gede napa? Bisa yang bodoh pripun? Ya bodoh. Lebih napa niku mengagungkan makhluk daripada sang pencipta. Gawe apik kok ora karena Allah. Kan bodoh. Wong sunai ganjaran ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Gawe apik kok karena menungsa. Ya. Karena ingin mendapatkan kebaikan dari manusia itu, dibandingkan gawe apik karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan selama ini berbuat baik kepada kita, yang kemudian juga berbuat baik kepada kita di akhirat nanti. Har menungsa ya. Apik karena menungsa, karena menungsa napa niku ben menungsa niku gawe apik terhadap kita ya. Itu bersifat sementara dan bersifat duniawi. Lalu wasa cuwil remeh teman. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sampai kita berada di alam rahim, sampai kita berada di alam dunia, dan nanti akan mengembalikan kita ke alam barzakh dan alam akhirat, memberikan kebahagiaan kepada kita. Mau pilih karena manusia apa karena Allah? Sholat mau pilih karena manusia apa karena Allah? Sedekah mau pilih karena manusia apa karena Allah? Ya. Karena manusia berarti remeh, cengkeremesan, kelasnya cengkeremesan. Sholat karena manusia, ya cengkeremesan. Nah, kelas rendah, ya. Kelas rendah. Nah ini ngaji tasawuf kados niki, ya. Seolah-olah sholat kita itu ya bukan seolah-olah aku ngaji tasawuf. Nah, gayanya kita itu sholat itu khusyuk ya. Esi krungu pirang-pirang suara menembe takbiratul ihram, menembe Allahu Akbar, wis kelingan bedon ya nggih, wis kelingan bedon, wis kalian kepengin khusyuk, wis berusaha untuk khusyuk kemenanan, wis madhab secara fisik atau dohir jasade, madhab tempat sujud, atine ditenangna, maca pirang-pirang kul a'udzu birabbin nas ya diwaca ya. Latane maca Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a diwaca. Karang nglurut dilurut dadane wis maca alam nasroh anapa nganti ping 7 kopan salat nggih. Ngadege suwe umpamane ben tenang ben khusyuk madhep lipaten madhep maring tempat
sujud. Allahu Akbar, ya. Takbir, maca doa iftitah kayak khusyuk, terlebih ngerti maknane. Maca Fatihah khusyuk, terlebih ngerti maknane. Maca suratnya ya khusyuk. Begitu rakaat nomor kali, menyat Allahu Akbar, dadak lataning HP-ne moni ya. Awan kok moni ada dering. Ana wong telepon ning HP ini moni klinting, terus pikirane si WA siapa? Ini ada dering nang telepon. Wah, sing telepon siapa kayak? Bukan penting, bukan ngomong panai duit, lagu apa? Berarti pripun? Sholat ini pun, ya harus lanjut mawon. Kelas-kelas kita itu seperti itu. Wama, lalu kau wiji-wiji kang agung, iku agama. Ngagungake apa ma ada wataki ing satru sira linafsiki maring ati sira. Sungguh besar kesalahan dan kebodohan kamu wahai sang badan. Sungguh besar ingkar kamu wahai sang badan pada dirimu sendiri. Wa alij lan nambanono sapa sira qalbaka ing ati sira bihadhil khiyali kelawan ikilah pira-pira reka daya fa'asahu mongko menawa-menawa qalbak iku ayahdura yenda khudur apa qalbak ma'aka ing dalam sartane sira fi sholatika ing dalam salat sira. Cobalah pakai cara seperti ini, barangkali bisa berhasil untuk membuat diri kita ini khusyuk di dalam sholat. Artinya ini adalah bagian dari cara untuk bisa khusyuk. Sebagian contoh berupaya untuk bisa khusyuk dalam sholat. Ya secara otomatis kita bisa dengan cara-cara yang lain. Satu contoh ngeten. Sholat itu baiknya memejamkan mata atau membuka mata. Ya. Karena kan sholat kan ya, eben khusyuk niku merem, ya. Merem eben khusyuk. Tapi bisa saja ketika kita sholat sambil memejamkan mata, justru malah menarik bayangan-bayangan, ya, bayangan-bayangan yang membuat kita tidak khusyuk. Terus pripun? Sing saya ini ku melek berarti. Ya. Tapi bisa saja ketika kita sholat sambil membuka mata atau melek, ya, akan menarik untuk kita melihat yang ada di sekitar. Jadi bagaimana afdolnya sholat itu? Apakah merem, apakah melek? Jadi masing-masing. Dalam kita fikih ada yang napa niku merem, ya. Ada juga yang melek. Wonten sing ngarani
sholat sambil memejamkan mata hukumnya makruh. Artinya sih kata niku hukumnya makruh karena apa? Yaitu karena menarik bayangan-bayangan niku. Ya. Wonten sing kados niku. Tapi justru ketika melek bisa melihat macam-macam yang ada di sekitar, ya. Nggih, makanya disunahkan untuk melihat ke tempat sujud. Tapi tempat sujud melek, ya bayangannya anak deleng mau sajadah ndekene dawet, ya biasa digawa nggak berarti sholat biasa nggak sholat ya sholat yang biasanya nggak sajadah niku, ya. Tapi sengarane goda biasanya harus ndekene dawet terus biasa digawa kan orang aneh nggih. Mboten aneh, mboten wonten yang menggumunkan ya. Mboten wonten sing gumunaken. Tapi ketika nggak sholat terus madepan tempat sujud, ya, dadak wonten mawon sing mlebu ning pikiran, mlebu ning ati, dadak wonten mawon. Mana gambar masjide ngono. Lagi sembahyang saja kan biasa digawe dewek ndekene dewek. Lagi sembahyang ndeleng tempat sujud pas di pucuke Mas gambar masjid. Ki gambar masjid itu pucuke kayak mencong ya. Anaknya kayak apa? Nggih. Lah biasanya dia mboten. Maka bagaimana? Yang baik itu bagaimana? Yang utama itu yang bagaimana? Nah, masing-masing napa niku punya kemampuan sendiri. Yang penting kita berusaha bagaimana agar sholat kita itu bisa tenang, bisa khusyuk dengan cara terpejam, dengan cara memejamkan mata. Kalau itu lebih mengkhusyukkan sholat kita, maka itulah yang lebih bagus. Ya. Apa melek? Kalau melek itu lebih mengkhusyukkan sholat kita, maka itu lebih bagus. Biasanya separuh merem, separuh melek. Merem temen yang boten, melek temen yang boten. Ya. Dan hadapkan pandangan kita pada tempat sujud. Mulanya diarahkan ke atas niku. Ya Allah ya Karim, fa innahum muslimina kelakuan iku laisa ora ana iku laka kadene sira min salatika saking salat sira. Apa illama angin perkara akal takkan ngangen-angen sapa sira min hasaking salat wa amma maran anapun utai barang ataita kang nekani sapa sira ing mal ghaflati sartane lali wasahwi tegese lali iku fahuwa mongko utawi ma ilal istighfari maring istighfar wa takfiri lan agawe kafarah iku ahwaju luwih butuhake apa ma. Salat yang kita lakukan, yang kita dirikan, hasil dari salat kita itu berkadar illama aqbalta minha. Kualitas salat kita itu berkadar pada apa yang difikirkan ketika salat. Kualitas salat kita, nilai salat kita itu berkadar pada apa yang difikirkan ketika kita sholat. Kekhusyuan tingkatnya seperti apa, berapa persen kita bisa khusyuk dalam sholat, itulah hasilnya. Maka masing-masing berbeda-beda. Ini kata kalau menerangkan ini.
Terus ketika kita sholat kok ada ghaflah, ada sahwi, sholat kene maca Fatihah, kene kelalen kan, atau kene lagi sholat, kene kelalen mau maca Fatihah apa durung? Kenapa kok lupa? Karena pikiran kita itu lebih banyak di luar sholatnya daripada di dalam sholatnya. Akhirnya kan kelalen. Ya kelalen kan sing Allah juga kan gitu. Kadar ketidakkhusyuan kita lebih banyak lupanya Tuhan Allah daripada sadarnya di dalam sholat. Bahkan jamaah jadi makmum, imam wis ruku dhewek esing ngadeg matane melek ya. Imam wis ruku Allahu Akbar dhewek esing ngadeg bae. Berarti ngelamun mikirin apa? Angger pikirannya itu fokus maring sholat, otomatis akan bisa mendengar bacaan takbir imam ruku, yang melu ruku itidal melu tidak. Ana wong sholat imam ruku kok esing ngadeg telat, ya. Berarti lagi mikir di luar sholat. Terus itu fahuwa ilal istighfari wa takfiri akhwaju, maka dia berarti lebih membutuhkan untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan membayar kafarah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Napa fi'lul kafarati min shadaqatin wa nahwiha. Ahwaju li anna fi sholatika khalalan li adami huduri qalbika fal khusyu' fi sholat walau fi juz'in minha wajibun lakinahu laysa syartan li sihhati sholah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim, maka banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena walaupun kita sedang berhadapan dengan Allah, ternyata kita lebih banyak meninggalkan Allah. Ya, ya. Lagi madep malah lupa dengan Allah, pikirannya duniawi, banyak beristighfar dan takfir, membuat kafaroh nopo, penglebur, penghapus kesalahan dengan apa? Bisodakotin, fi'lil kafarati min shadaqatin wa nahwiha, dengan kita gemar memberikan sedekah. Niku sing nembel salat sing kula mikire loyang, mikir kumbahan, mikir bedot. Niku ya, mikir wong lagi salat kok lagi ngadep Gusti Allah jak ngrasani sih ya. Dijak ngrasani, mikir wong liya lagi sholat ke depan Allah Subhanahu wa taala, kok mikire tanggane ya. Lalu dihapusnya dengan apa? Ketika sholat itu kita berpikir yang macam-macam, kelas kita kan seperti itu kan ya. Maka dengan min shadaqatin, takfir ya, fi'lil kafarah min shadaqatin wa nahwiha, dengan kita gemar bersedekah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, fal khusyu fi shalat wala fi juz'in minha wajibun. Wajib kita dalam sholat, walaupun hanya dengan sebagian kecil ketika kita sholat, itu hukumnya wajib khusyuk dalam sholat, walaupun hanya sebagian kecil bagian dari sholat, itu hukumnya
wajib. Contoh dalam niat harus khusyuk. Allahu Akbar, fokus. Ya. Masa saya geluntung sembahyang mulai dari niat sampai peragat kita berblas laka khusyuk-khusyuknya kan ya. Nah, anak khusyuknya apa dalam keadaan sujud, apa waktu i'tidal, apa tahiyate, ya, atau duduk di antara dua sujud, atau ketika hanya pada niat saja, kemudian yang lainnya pikiran pirang-pirang. Tapi dalam sholat itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam wajib ada bagian yang kita khusyuk. Ya Allah ya Karim. Lakinnahu laisa syartan bi sihhatis shalah, tapi kekhusyukan itu bukanlah syarat sahnya salat. Umpamane boten khusyuk ya salatnya tetap sah secara sah. Tapi niki napa niku ya Allah ana ketasawufan. Fa idza hadara qalbuka fala tatrukil iqamah wallahu a'lam bis-shawab. Alafa minkum syukran jazila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.